Strike one. I'm the greatest hitter in the world! Strike two. I'm the greatest hitter in the world! Strike three. Wow! I'm the greatest pitcher in the world! Yes! Optimism. Pass it on. A message from the Foundation for a Better Life. Wah, luar biasa ya. Nggak kena, tapi dalam imajinasinya tetap harus optimis. Itu anak apa yang kayak gitu tuh, Ayah? Anak ekstrovert. Anak ekstrovert yang kayak gitu ya? Iya. Gagal, sedih cuma sebentar, habis gitu ketawa lagi, jalan lagi. Cari lagi yang lain. Iya. Oke. Seperti itu. Kalau anak ekstrovert, apa sih kendala komunikasinya biasanya apa sih, Ayah? Kendala komunikasinya adalah dia tertutup aja. Dia bicara seperlunya. Introvert? Iya. Kalau ekstrovert? Kalau Tidak ekstrovert, kelebihan bicara malah. Kelebihan bicara. Jadi itu bagaimana malah kalau gitu? Supaya dia bisa mendengarkan kita gimana? Yang mana dulu nih? Yang ekstrovert. Yang ekstrovert. Kalau yang ekstrovert biasanya ada dua cara. Yang pertama, kita kan tahu nih anak kita ya. Dia kalau bicara berapa lama? Oke. Kalau misalnya dia lebih dari 1 jam, kita bilang, kamu bicara, oke, giliran kamu sampai 30 menit ya. Gitu. Nanti kalau udah 30 menit, sekarang giliran mami. Gitu. Jadi gantian. Kenapa? Karena sebelum dia habis mengeluarkan bicara, dia nggak akan mau denger. Itu cirinya ekstrovert. Nggak puas dia ngomong, dia belum mau dengar. Iya, makanya ya denger aja. Gitu. Saya kan jadi konsultan nih. Jadi punya klien-klien gitu. Kalau konsultasi 2 jam, padahal saya dibayar gitu ya. Iya. Ya, saya tahu begitu klien saya ekstrovert, tugas saya cuma diam. Catat, ngomong. Boleh sama-sama ekstrovert ya? Iya, sama-sama ekstrovert. Jadi harus tahu betul itu tekniknya gitu. Dan 30 menit dia bicara, rata-rata ekstrovert tuh 30 menit. Sampai puas gitu udah. Ada lagi Bu? Udah, baru. Abis gitu saya bicara, dia dengerin. Itu ekstrovert. Tapi kalau introvert ya. Nanti kita angkat telepon dulu. Oke. Halo, selamat malam. Ibu dengan siapa? Saya dengan Ibu Rani dari Jakarta. Baik, silakan Ibu pertanyaannya. Ayah, selamat malam. Selamat malam Bu Rani. Saya mau nanya Ayah. Ya. Hasil waktu itu saya pernah ngetes anak saya. Terus Iya, Bu. katanya dia thinking introvert. Iya. Iya. Tapi menurut saya sebagai orang tua yang tiap hari sama dia, kok dia ekstrovert gitu. Apa yang membuat Ibu berpikir bahwa anak Ibu ekstrovert, Bu? Karena dia easy going banget sama orang baru tuh. For him is not a problem sama sekali gitu loh. Iya, oke. Sama baik sama yang seumur dia maupun lebih tua, dia nggak Iya. Cepat nggak dekat ada. ya? Oke. Iya. Terus udah gitu yang kedua Ayah, maaf Iya. nih nanya banyak. Iya Bu. Tadi saya ikutin dia les kan. Terus dari gurunya saya tahu kalau dia tuh di kelas suka gaya kayak perempuan gitu. Anak saya tuh laki-laki, umur 5 tahun. Yes. Dia Kayak perempuan itu persisnya seperti apa? jalannya tuh kadang-kadang dijinjit-jinjitin gitu. Oke. Terus udah gitu suka yang dance kayak kayak anak-anak cherry bell gitulah. Oke. Gitu. Terus udah gitu dia kalau tidur tuh masih bawa boneka. Oke. Dan dia kurang suka tuh kayak sepak bola, yang laki-laki yang benten gitu-gitu dia Lebih nggak suka suka. seni ya? Oke. Gitu. Apakah saya mesti worry tentang hal yang kecenderungan dia jadi kayak perempuan atau gimana ya? Baik. Ya. Baik. Terima kasih Ibu Rani. Coba, Ayah ada yang mau ditanyakan? Sorry tadi di awal saya nggak catch itu yang yang menyatakan dia introvert itu dari mana Bu sumbernya? Stephen Ayah. Tes begitu? Iya, thinking introvert gitu. Oh oke. Jadi Tapi hasil tesnya ya? hasil Iya. tes itu ada disebutkan alasannya nggak kenapa dimasukkan dalam? Enggak, itu menurut garis tangan itu loh. Oh, garis tangan, jempol, Iya. Sidik jari? sidik jari. Iya, sidik jari bener. Oh baik, oke baik Ibu Rani. Terima kasih ya. Coba. Iya, ini bye. Ya. Silakan Ayah. Iya, kalau saya lihat begini, ini ada 2 pertanyaan kan ya. Sidik jarinya bilang katanya dia introvert, tapi saya melihatnya dia extrovert.
Ini perlu lebih detail sebenarnya gitu, karena sidik jarinya bisa keliru, bisa juga pengamatan kita yang keliru, gitu. Dua-duanya bisa berpotensi keliru. Hanya kalau kita lihat dari penjelasan terakhir, ya, anaknya misalnya lebih melankolis, sensitif, kemudian lebih ke art and science, itu biasanya kecenderungannya introvert. Biasanya kecenderungan introvert plus kombinasinya sama flekmatis. Jadi sebenarnya adalah dia introvert yang sedikit pandai bergaul karena ada unsur flekmatisnya. Gampang mudah dekat dengan orang. Iya, gampang mudah dekat orang dan tidak keras karena kombinasinya sama itu. Tadi seperti yang pertama itu ya, melankolis, flekmatis. Nah kemudian kita sudah tahu itu karena kombinasinya seperti itu, jadi lahiriahnya begitu. Iya. Gitu. Faktanya dia introvert, tapi dia masih bisa bergaul. Terus yang berikutnya adalah pertanyaan kalau dia seperti menyukai hal-hal yang sifatnya feminin. Nah, dulu banyak yang konsultasi pada saya, orang banyak khawatir dan akhirnya melarang anaknya untuk berperilaku feminin atau mendekati boneka dan sebagainya. Saya begitu konsultasi sama saya bilang stop. Biarkan dia begitu. Loh kenapa ayah? Begini Bu, dia punya logika dasar pada saat anak-anak itu. Jadi kalau kita larang misalnya dia bermain boneka, tapi sebenarnya hatinya cinta boneka, nah kita bilang ini kayak perempuan. Maka yang dilakukan adalah dia ingin jadi seperti perempuan. Supaya bisa dekat dengan apa yang dia sukai. Persis. Jadi dia tetap ingin dekat dengan itu. Gitu. Jadi akhirnya terapi saya waktu itu adalah, sekarang begini caranya, biarkan dia tetap main apa yang dia sukai. Apa yang dia sukai, apakah itu boneka, apapun. Apa ngedance ala-ala girl band atau boy band. Iya, dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah baru kita jelaskan tentang sistem gender. Gitu. Jadi kalau misalnya gender, kadang-kadang anak segitu kan masih bingung dia masalah gender gitu ya. Dia pikir kan laki-laki sama perempuan sama dan nggak ada salahnya berlaku seperti itu gitu. Baru kita jelaskan sistem gender dan sebagainya, mulai laki-laki, kemudian kita berikan perbandingan tontonan. Bisa jadi karena memang yang ditonton itu terus. Atau kawan mainnya banyak yang seperti itu. Jadi terpengaruh itu ya. Jadi sudah anaknya nggak suka pergaulan yang agak keras gitu. Biasanya kalau main sama teman-teman dia kalau dikerasin terus minggir. Nah terus akhirnya dia terpinggirkan ke wilayah anak-anak yang perempuan dan ternyata yang dia lihat aktivitasnya lebih seperti itu. Jadi bahaya kalau merasa dia nyaman di situ, malah dilarang, bingung kan mau kemana dia? Iya, bingung dan efeknya adalah kalau gitu ya saya harus seperti perempuan aja. Perempuan aja gitu. Deh. Oke, baik. Jadi jangan dilarang ya, biarkan saja nanti pelan-pelan pelan-pelan baru dijelaskan dan dipengaruhi oleh teman-teman yang laki-laki, arahkan ke laki-laki dan sebagainya. Itu ada kasusnya. Nanti semakin tinggi usianya, semakin dia sadar gender, itu akhirnya biasa aja gitu. Oke, baik ayah. Kita masih akan lanjutkan perbincangan dan masih akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami di Motivator.